Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami mengenai AI with Jazz dengan tema analisis varietas tanaman berdasarkan kondisi lingkungan. Sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan semua anggota terlebih dahulu. Di sini ada Diaz Rifki Munggaran dengan nomor NPM 22700608087. Lalu ada Ridwan Muhammad Rehan dengan nomor NPM 22700606079. Dan ada saya sendiri yaitu Rizky Mochammad Gani dengan nomor NPM 22700606076. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi mengenai tools and requirement dan pengenalan lingkungan kerja yang akan disampaikan oleh Ridwan Muhammad Rehan. Kepada Ridwan Muhammad Rehan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat-alat dan kebutuhan yang nantinya digunakan untuk membangun expert system menggunakan JS. Nah, yang pertama itu ada IDE atau text editor dari Eclipse seri Kepler SR2 standar versi 4.3.2. Yang kedua, itu ada JDK atau Java Development Kit versi 8.421. Yang ketiga, ada JES atau Java Expert System Shell 70B7. Cara mengunduh JDK itu sendiri bagaimana sih? Nah, kita dapat mengakses link yang tertera di sini pada browser masing-masing. Nah, kemudian tampilan dari websitenya itu seperti pada gambar berikut. Nantinya, ketika kita mendownload itu sesuaikan dengan sistem operasi yang sedang kita gunakan. Setelah proses pengunduhan tadi selesai, selanjutnya kita lakukan proses instalasi JDK dengan cara merunning binary dari JDK atau hasil unduh tadi ya. Dengan cara klik kanan bisa, lalu open ataupun run as administrator, ataupun kita bisa menekan klik kiri sebanyak 2 kali. Nah, langkah yang kedua itu kita nantinya itu tekan next ya, untuk melanjutkan proses instalasi. Nah, yang ketiga ini terdapat beberapa fitur yang sebetulnya bisa kita atur. Ada development tools, source code, public JRE atau Java runtime environment. Nah, kita juga bisa sebetulnya mengatur lokasi dari instalasi JDK itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita menekan tombol next di tahapan ketiga tadi, maka akan disajikan tampilan status atau progress instalasi dari JDK. Nah, selanjutnya untuk instalasi ini kita akan melakukan instalasi JRE-nya. Nah, yang sebelumnya itu kan JDK. Nah, yang ini itu JRE atau Java Runtime Environment. Di sini kita juga dapat mengatur destinasi instalasi foldernya. Jika sudah selesai, tekan tombol next. Ketika menekan tombol next, nah si progress itu bakalan mencapai endingnya ya di paling kanan seperti itu. Ditunggu saja sampai dengan seperti ini tampilannya. Jadi ada keterangan complete successfully installed. Kalian juga bisa membaca dokumentasi lebih lanjut dengan menekan tombol next steps. Jika mau selesai saja, kita tinggal menekan tombol close. Nah, selanjutnya adalah cara mengunduh Eclipse. Nah, di sini tertera link unduhnya yang nantinya bisa kita akses untuk mengunduh Eclipse. Nah, jika kita akses, tampilan halamannya itu seperti pada gambar ini. Nah, ini juga disesuaikan Eclipse-nya itu bakalan di-install di sistem operasi apa. Nah, selanjutnya adalah cara instalasi Eclipse. Kita klik kanan pada WinRAR ataupun zip yang sudah di-download tadi, lalu kita pilih menu Extract Here, seperti itu. Nah, bisa dilihat ketika kita sudah mengekstrak, maka si Eclipse tadi itu dalam bentuk folder. Setelah proses ekstraksi dari hasil download tadi itu, selanjutnya kita akan pindahkan ke folder khusus. Jadi, di sini kita menekan tombol Cut untuk memindahkan si folder Eclipse ini. Nah, setelah tadi kita lakukan cutting pada folder Eclipse, selanjutnya kita pindahkan ke folder yang kita inginkan. Di sini contohnya adalah Goya kecerdasan buatan tugas besar foldernya seperti itu. Untuk memindahkannya kita klik kanan pada
layar folder management, kemudian kita tinggal menekan paste untuk memindahkan si Eclipse tadi, seperti itu. Kita masuk ke folder Eclipse, di mana di sini terdapat beberapa folder dan juga file-file penting yang berkaitan dengan binary Eclipse. Nah, nantinya di folder features dan plugins ini kita akan menambahkan plugin serta fitur dari Jest. Nah, selanjutnya adalah cara mengunduh Jest. Kita dapat mengakses link tertera untuk mengunduh Jest itu sendiri. Di sini terdapat beberapa folder ataupun link yang dapat kita akses sebetulnya. Nah, namun kita berfokus pada Jest 70b7.zip saja. Nah, kemudian kita dapat menekan Jest 70b7.zip ini untuk memulai download. Nah, selanjutnya adalah cara instalasi Jest. Nah, seperti halnya tadi text editor Eclipse, yang mana memerlukan ekstraksi terlebih dahulu, pilih ekstrak here ataupun sesuaikan dengan kebutuhan. Terlihat hasil dari ekstraksi Jest 70b7. Nah, selanjutnya adalah kita akan memindahkan si folder Jest 70b7 ke folder khusus tadi. Nah, setelah masuk ke folder yang kalian inginkan untuk memindahkan si Jest, folder Jest tadi ya, seperti biasa klik kanan lalu paste ya. Folder keseluruhannya seperti ini, ada Eclipse, ada Jest 70b7, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder Jest 70b7 ya. Bisa dilihat terdapat beberapa folder dan file-file yang berkaitan dengan Jest itu sendiri. Nah, tapi kita akan berfokus pada folder Eclipse dan juga nantinya lib, yang mana digunakan untuk mendukung pengembangan export system menggunakan Jest pada text editor atau IDE Eclipse ya. Setelah itu kita masuk ke folder Eclipse tadi, select all atau pilih semua, kemudian kopikan untuk dipindahkan ke folder text editor Eclipse. Nah, setelah kita tadi lakukan penyalinan, sekarang kita paste terlebih dahulu ke folder tujuan, yaitu folder Eclipse. Kemudian setelah itu kita lakukan ekstrak here untuk mengekstraksi si folder masing-masing arsip ini, seperti itu. Setelah kita tadi melakukan proses unduh, melakukan proses instalasi terkait tools dan requirement terkait, selanjutnya adalah pengenalan lingkungan kerja. Yang pertama, kita terlebih dahulu membuka aplikasi Eclipse-nya itu sendiri dengan cara menekan klik kanan lalu memilih menu open ataupun menekan klik kiri 2 kali, seperti itu. Nah, selanjutnya kita disuguhkan dengan tampilan seperti pada gambar berikut. Jadi, kita diminta untuk memilih workspace pada folder yang kita inginkan ataupun folder yang secara default diberikan oleh Eclipse seperti itu. Nah, kita juga dapat memilih menu checkbox ini ya, use this as the default. Sehingga ketika kita menjalankan ulang si text editornya itu, nantinya Eclipse tidak akan memunculkan prompting workspace launcher ini lagi gitu. Ketika sudah selesai melakukan pemilihan workspace-nya, kita tekan tombol OK. Setelah kita menekan tadi tombol OK ya, ini kita disuguhkan tampilan awal atau tampilan home dari text editor Eclipse, di mana di sini terdapat beberapa menu. Ada menu File, Edit, Navigate, Search, Project, Run, Window, Health, dan ini terdapat page Welcome ya. Di sini ada judulnya, dan juga ada menu Overview, Samples, Tutorials, dan What's New, seperti itu. Dan ada beberapa menu lainnya, seperti itu. Nah, kita
sebetulnya ingin memastikan terlebih dahulu apakah instalasi JES tadi atau Java Export System Shell yang dilakukan sebelumnya itu apakah sudah terinstall dengan benar atau tidak. Kita dapat melakukannya dengan memilih menu Help, kemudian pilih About Eclipse untuk memastikan apakah plugin sudah terinstall. Nah, jika proses instalasi terkait plugin dan fitur JES itu benar, kita dapat melihat pada icon ini ya, icon JES dengan tooltipnya itu Sandia National Laboratory seperti itu. Nah, jika kita belum melihat nih icon JES ini, otomatis proses instalasinya itu mungkin ada kekeliruan sehingga si iconnya tidak muncul. Nah, jika kita tadi memilih installation details, button installation details, maka Eclipse akan menampilkan tampilan seperti pada gambar berikut, di mana di sini terdapat keterangan atau informasi terkait instalasi software, instalasi history, fitur, plugin, dan konfigurasi. Jika plugin JES atau fiturnya sudah diinstal dengan benar, otomatis kita bisa melihat di tabel ini ya, bahwa terdapat fitur Sandia National Laboratories JES versi 7.0.0 seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita cara membuat project dalam Eclipse ini, terutama project untuk export system menggunakan JES. Nah, kita dapat memilih menu file, lalu pilih new, kemudian pilih Java project. Nah, kemudian Eclipse akan menampilkan tampilan seperti pada gambar ini, di mana di sini terdapat beberapa input yang harus dimasukkan oleh kita untuk memberikan informasi terkait dengan project yang kita buat. Jadi di sini terdapat project name, terdapat lokasi penyimpanannya, lalu juga JRE yang digunakan. Sesuaikan saja, di sini saya memilih use a project specified. JRE dengan versinya itu JRE 1.8. Lalu ada juga project layout, lalu ada juga working sets dan add project to working sets. Ini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita akan disuguhkan tampilan seperti pada gambar ini, di mana terdapat bagian baru yaitu navigator yang mana membantu kita untuk melakukan proses penjelajahan terkait dengan folder-folder pada lingkup project ini. Selanjutnya adalah bagaimana untuk membuat file baru dalam project ini. Kita dapat melakukannya dengan menekan klik kanan satu kali saja cukup pada bagian deteksi varietas ini yang ditandai dengan highlight biru ya. Nah, nantinya Eclipse akan memberikan prompting untuk memberikan rincian terkait dengan file yang akan dibuat. Bisa dilihat di sini terdapat parent foldernya, secara otomatis adalah project-nya. Kemudian di sini ada parent name ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Namun di sini kita akan melakukan testing terkait dengan plugin JES tadi ya, apakah sudah terinstall dengan benar atau belum, seperti itu. Nah, jika ingin lebih spesifik, kita dapat memilih tombol advance ya. Nah, setelah selesai, kita tekan tombol finish. Nah, setelah kita melakukan pembuatan file baru di dalam project kita, nah di sini saya memberikan nama filenya itu hello.clp. Nah, bisa dilihat juga terdapat icon JES ya filenya, memiliki icon JES. Di sini saya memberikan sedikit kode sederhana saja, yang mana fungsinya itu untuk menampilkan pesan hello world dengan menambahkan baris baru CRLF ini pada konsol. Namun, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjalankan file hello.clp ini atau file dengan ekstensi .clp ini, seperti itu. Nah, yang dapat kita lakukan adalah pada project kita pilih bagian JRE System Library, klik kanan. Nah, setelah itu pilih build path.
arahkan kursornya ke build path untuk menampilkan menu seperti ini. Lalu pilih configure build path seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan disajikan tampilan seperti pada gambar ya. Nah, namun di sini kita hanya berfokus pada Java build path saja karena kita perlu menambahkan library Jest juga. Jadi, kita tekan add external jars untuk menambahkan jars atau library eksternal seperti itu. Nah, kemudian ada pemilihan file yang akan digunakan. Kita akan pilih jest.jar seperti itu. Jika sudah selesai, tekan open. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja merunning file hello.clp ini atau file dengan ekstensi .clp dengan cara menekan tombol hijau seperti play ya. Seperti itu. Kita tinggal menekan saja. Jika ada permintaan untuk apa-apa, tinggal pilih yes atau next saja. Dan bisa dilihat di bagian konsol itu terdapat rincian informasi terkait dengan library yang digunakan, yaitu Jest ya, dan informasi lainnya. Kemudian yang terpenting adalah ada tulisan hello world atau text hello world, di mana ini merupakan output dari kode atau sintaks kode printout T string hello world dengan CLF seperti itu. Baik, Ridwan Muhammad Raihan, terima kasih telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai deskripsi persoalan kasus yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam pertanian, pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan lingkungan seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan serangan hama adalah tantangan besar bagi para petani. Nah, setiap varietas ini memiliki tingkat ketahanan berbeda dan analisis manual akan sulit dilakukan. Maka, oleh sebab itu dibutuhkan analisis secara otomatis menggunakan sistem agar dapat mempermudah para petani. Nah, proyek ini bertujuan membangun sistem pakar berbasis aturan dengan Jest atau Java Expert System Shell untuk menganalisis ketahanan tanaman. Sistem ini akan memproses data, lingkungan, dan karakteristik tanaman untuk memberikan rekomendasi varietas yang paling sesuai. Nah, dengan ini, keputusan pemilihan tanaman dapat dilakukan lebih efektif, mendukung keberlanjutan produksi di kondisi yang tidak menentu. Baik, selanjutnya mengenai solusi pemecahan kasus ini akan disampaikan oleh Dias Rifki Munggaran. Kepada Dias Rifki Munggaran dipersilahkan. Sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus. Pertama-tama kita membuat struktur data yang berisikan template untuk menyimpan data lingkungan seperti curah hujan, suhu, ketahanan hama, dan jenis tanah. Lalu membuat template yang menyimpan karakteristik setiap varietas tanaman. Setiap varietas memiliki skor yang akan dihitung berdasarkan kesesuaiannya terhadap lingkungan tersebut. Lalu kita buat aturan penilaian untuk mengakses bagaimana tanaman tersebut cocok dalam lingkungan tersebut, meliputi membuat aturan untuk menilai ketahanan terhadap kekeringan, lalu membuat aturan untuk menilai toleransi terhadap suhu tinggi, lalu membuat aturan untuk menilai ketahanan terhadap hama, dan buat aturan untuk menilai kesesuaian dengan jenis tanah. Setelah itu kita melakukan penilaian. Setiap kriteria diberi skor. Contoh, untuk skor tertinggi adalah 3, diberikan untuk karakteristik yang sangat sesuai dengan lingkungan, dan skor terendah adalah 1 untuk karakteristik yang kurang sesuai terhadap lingkungan. Total skor akan menentukan rekomendasi akhir untuk tanaman yang cocok pada lingkungan tersebut. Lalu untuk outputnya, sistem akan menampilkan varietas dengan skor tertinggi, yaitu tanaman yang cocok dengan lingkungan tersebut. Output ini mencakup nama varietas dari tanaman tersebut dan skornya. Baik, saya kembalikan pada teman saya. Baik, Dias Rifki Munggaran, terima kasih telah menyampaikan materinya mengenai solusi pemecahan kasus. Selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan kasus menggunakan tools yang telah tadi disampaikan oleh Ridwan Muhammad Raihan. Untuk demonstrasinya, saya persilakan kepada Ridwan Muhammad Raihan. Baik, di sini saya akan melakukan penerapan kasus yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya menggunakan tools yang sudah diinstal, yaitu Eclipse, Jest, dan JDK. Jadi pertama-tama di sini terdapat template untuk kondisi lingkungan,
yang mana ini digunakan sebagai istilahnya itu objek yang menyimpan atribut curah hujan, suhu, ketahanan pada hama, dan jenis tanah. Kemudian terdapat template untuk varietas tanaman, di mana atributnya itu terdapat nama, ketahanan kekeringan, toleransi suhu tinggi, ketahanan hama, kesesuaian tanah, dan juga skor dengan nilai defaultnya itu 0. Kemudian terdapat fungsi pertanyaan yang menerima argumen message, di mana nantinya fungsi ini akan menampilkan pesan tersebut, menerima jawaban yang diinput oleh user, dan mengembalikan jawaban tersebut untuk disimpan ke expression ataupun variabel. Nah, selanjutnya terdapat 4 aturan yang masing-masing akan menghitung kesesuaian antara kondisi lingkungan yang diinput oleh user dengan kondisi atau karakteristik yang terdapat pada varietas tanaman. Jika kondisi lingkungan ini bersesuaian dengan varietas tanaman, maka secara otomatis skornya akan ditambahkan dengan 3, namun jika tidak sesuai, maka akan ditambahkan dengan 1. Kemudian terdapat aturan output varietas tanaman. Nah, aturan ini berfungsi menampilkan fakta varietas tanaman yang bersesuaian dengan kondisi lingkungan pada konsol. Kemudian di sini terdapat reset untuk melakukan inisialisasi, menghapus fakta yang terdapat pada working memory. Kemudian di sini terdapat printout untuk menampilkan pesan berikut ini pada konsol. Nah, selanjutnya terdapat 4 variabel yang akan menyimpan masing-masing atribut kondisi lingkungan yang mana diinput oleh user. Kemudian di sini terdapat printout dengan string kosong, jadi ini berfungsi untuk memberikan baris baru saja. Nah, selanjutnya adalah assert. Assert ini berfungsi untuk memasukkan fakta ke working memory, yang mana di sini akan memasukkan fakta kondisi lingkungan berdasarkan atribut yang memiliki value-nya itu berdasarkan input dari user. Kemudian terdapat assert untuk varietas tanaman. Nah, untuk nilai masing-masing atribut untuk varietas tanaman ini sebetulnya hanya data dummy saja, bukan data yang real. Kemudian di sini terdapat run, di mana ini berfungsi untuk menjalankan sistem pakar seperti itu. Kemudian kita coba jalankan sistem ini. Nah, kemudian setelah kita jalankan akan muncul pesan pada konsol dan pertanyaannya juga. Jadi, bagaimana curah hujan di lingkungan tersebut? Ini akan menerima jawaban rendah dan tinggi saja. Misalkan kita masukkan jawaban tinggi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana suhu di lingkungan tersebut? Apakah dingin ataupun panas? Seperti itu. Misalkan panas. Selanjutnya, apakah varietas tanaman di lingkungan tersebut tahan terhadap hama? Ini menerima jawaban tidak atau ya. Misalkan ya. Nah, selanjutnya, apa jenis tanah di lingkungan tersebut? Apakah liat atau lempung? Misalkan di sini lempung. Nah, bisa dilihat setelah mengecek kesesuaian kondisi lingkungan dengan varietas tanaman yang dimasukkan ke dalam fakta, varietas tanaman yang cocok untuk kondisi lingkungan tersebut adalah varietas D dengan skornya itu 12. Kita coba lagi jalankan sistemnya. Untuk pertanyaan nomor 1, kita akan mencoba dijawab oleh rendah. Untuk suhu kita masukkan dingin. Untuk varietas tanaman tahan terhadap hama, kita akan masukkan tidak. Nah, untuk jenis tanahnya kita masukkan lempung. Nah, bisa dilihat bahwa varietas tanaman yang cocok untuk kondisi lingkungan yang sebelumnya kita masukkan itu adalah varietas B dengan nilai skornya itu 6. Mungkin untuk penerapan kasus dalam tools dicukupkan sekian. Baik, terima kasih kepada Ridwan Muhammad Rehan telah menyampaikan demonstrasinya. Lalu selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, dengan mengembangkan sistem pakar berbasis aturan menggunakan Java Expert System Shell, tantangan dalam memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang beragam dapat diatasi secara lebih efektif dibandingkan dengan cara yang manual. Nah, sistem ini akan memungkinkan analisis ketahanan tanaman yang akurat berdasarkan data lingkungan dan karakteristik spesifik tanaman, serta memberikan rekomendasi varietas yang paling sesuai untuk mencapai hasil optimal.
Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi alat yang sangat membantu bagi para petani dan ahli agronomi dalam pengambilan keputusan, memastikan keberlanjutan produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim dan kondisi yang tidak menentu. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai AI Wedges. Selebihnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.